Nomor punggung 30 jadi jimat Franco Mastantuono di Real Madrid. Franco Mastantuono tidak hanya datang ke Real Madrid membawa bakat besar dari River Plate, tapi juga membawa sebuah simbol yang ia sebut spesial, yakni nomor punggung 30. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025, gelandang muda asal Argentina itu resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Real Madrid di Santiago Bernabeu. Sebelumnya, Real Madrid memboyong Mastantuono dari River Plate dengan biaya transfer senilai 45 juta euro. Dalam momen perkenalannya di Santiago Bernabeu, Mastantuono mengaku langsung meminta nomor tersebut kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Nomor 30 punya makna tersendiri buat saya memakainya di River Plate, dan saya ingin melanjutkannya di sini, ungkap Mastantuono. Keputusan ini menjadi bentuk kesinambungan perjalanan kariernya yang kini memasuki babak baru di salah satu klub terbesar dunia. Mastantuono tak hanya mendapatkan nomor impian, tetapi juga kontrak jangka panjang hingga tanggal 30 Juni tahun 2031, disertai klausul rilis menggiurkan senilai 1 miliar euro. Saya ingin segera bermain, semoga proses adaptasi di Madrid tidak memakan waktu lama, kata Mastantuono penuh semangat. Kini, para penggemar Los Blancos menanti apakah nomor 30 yang selama ini menjadi keberuntungannya di Argentina juga akan bersinar di panggung Eropa. Liga Pro Saudi tawarkan 350 juta euro ke Real Madrid untuk transfer pemain superstar. Liga Pro Saudi sedang mempersiapkan tawaran musim panas yang sensasional sebesar 350 juta euro untuk bintang Real Madrid Kylian Mbappe. Defensa Sentral melaporkan bahwa Arab Saudi bertekad untuk mendatangkan bintang kelas dunia, guna meningkatkan liga dan citra global negara tersebut. Liga Pro Saudi telah selama lebih dari setahun mencoba membujuk Vinicius Junior ke kerajaan tersebut, dengan laporan tawaran hingga 300 juta euro. Namun Defensa Sentral mengatakan mereka siap membayar lebih tinggi lagi untuk Mbappe, dan bisa memecahkan rekor biaya dunia saat ini. Pemegang rekor saat ini adalah Neymar dengan kepindahannya senilai 222 juta euro ke PSG dari Barcelona pada tahun 2017. Akan tetapi, kepindahan ke Liga Pro Saudi tampaknya tidak mungkin karena Real tidak ingin menjual. Presiden Madrid Florentino Perez melihat Mbappe sebagai senjata komersial besar, di samping kemampuan sepak bolanya. Mbappe sendiri, pada usia 26 tahun, juga tampaknya tidak berminat untuk pindah dari Eropa. Bintang Prancis itu bergabung dengan Real Madrid tahun lalu dengan status bebas transfer dari PSG. Setelah awal yang lambat, ia menikmati musim debut yang cemerlang di tingkat pribadi dengan mencetak 44 gol di semua kompetisi. Akan tetapi, kerjasama tim tidak pernah berjalan baik dengannya. Vinicius Junior dan Jude Bellingham bersama-sama menyebabkan Madrid gagal di La Liga dan Liga Champions. Liga Pro Saudi dikabarkan tengah menyiapkan tawaran fantastis senilai 350 juta euro untuk memboyong bintang Real Madrid, Kylian Mbappe. Jika terrealisasi, transfer ini akan menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola dunia. Real Madrid dapat dorongan besar untuk rekrut Rodri dari Manchester City. Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, mendapat dorongan untuk memboyong Rodri dari Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski pemain berusia 28 tahun itu masih menjadi bagian vital skuad Pep Guardiola, situasi kontraknya di Etihad Stadium memberi harapan bagi Los Blancos. Minat Real Madrid terhadap Rodri sejatinya sudah berlangsung setidaknya selama 18 bulan terakhir. Keinginan tersebut sempat terhambat oleh cedera ligamen yang dialami sang pemain. Namun pelatih Xabi Alonso diyakini menganggap lini tengah sebagai area yang butuh peningkatan di Liga Spanyol musim depan. Melansir dari Football Espana pada Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025, Rodri tidak akan meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas 2025, sebab klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu dikabarkan tidak berniat menjual Rodri di bursa transfer kali ini. Man City sudah membuka pembicaraan kontrak baru dan ingin menjadikan Rodri pemain dengan bayaran tertinggi kedua setelah Erling Haaland. Meski begitu, sang gelandang belum terburu-buru menyepakati perpanjangan kontrak 2 tahun yang diajukan klub. Jika proses negosiasi kontrak berlarut-larut, peluang Real Madrid untuk merekrut Rodri pada bursa transfer musim panas 2026 akan terbuka lebar. Saat itu, kontrak ex-pemain Atletico Madrid tersebut hanya tersisa 1 tahun, sehingga posisi tawar Manchester City bisa melemah.
Namun, untuk mewujudkan transfer besar ini, Real Madrid mungkin harus menjual salah satu bintang mereka, seperti Rodrigo Gus, yang kebetulan juga diminati oleh Manchester City. Strategi ini akan memberi Los Blancos ruang finansial yang lebih lega untuk memboyong Rodri ke Santiago Bernabeu. Real Madrid perpanjang kontrak Antonio Rudiger dan Dani Carvajal. Xabi Alonso mulai memberikan sentuhan awal pada proyek barunya di Real Madrid. Pelatih asal Spanyol itu dihadapkan pada tugas besar untuk mengembalikan kejayaan klub di level domestik maupun Eropa. Alonso berupaya membangun kembali fondasi tim. Salah satu langkah awal yang diambil adalah memastikan masa depan dua pemain penting di skuadnya. Menurut laporan jurnalis Alberto Pereiro, Real Madrid berencana memperpanjang masa bakti Antonio Rudiger dan Dani Carvajal. Keduanya saat ini terikat kontrak hingga 2026, namun klub ingin mempertahankan mereka setidaknya satu musim lebih lama. Rudiger, yang berusia 32 tahun, telah menjadi andalan di jantung pertahanan dan mendapat kepercayaan penuh dari manajemen. Performa solidnya membuatnya masuk prioritas perpanjangan kontrak. Sementara itu, Carvajal diharapkan kembali mencapai kondisi fisik terbaiknya untuk mengawal sisi kanan pertahanan. Di usianya yang ke-33, pengalaman dan kepemimpinannya masih sangat dibutuhkan tim. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Alonso berharap Real Madrid dapat segera kembali bersaing memperebutkan gelar di semua kompetisi. Jack Grealish jadi tumbal kedatangan Rodrigo ke Manchester City. Penyerang sayap kiri Manchester City dilaporkan semakin dekat bergabung dengan Everton. Di lain sisi, Pep Guardiola ngebet minta didatangkan Rodrigo dari Real Madrid. Menurut laporan Fabrizio Romano, Grealish selangkah lagi menjadi pemain The Toffees. Jack Grealish akan menjalani tes media di Everton sore ini, Senin waktu Liverpool, tulis Romano. Ia menambahkan, Everton dan Manchester City disebut sedang membahas penyelesaian dokumen kesepakatan peminjaman. Romano menjelaskan, dalam klausul yang diinginkan The Citizen, Grealish diharapkan bisa ditebus di akhir musim dengan harga 50 juta pounds. Everton dan Manchester City sedang dalam proses penyelesaian semua dokumen untuk kesepakatan pinjaman, terang Romano. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian seharga 50 juta pounds yang tidak wajib dan keputusan akhir tetap berada di tangan Grealish, tambah Romano. Menyusul kepergian Grealish, Pep Guardiola disebut telah meminta kepada City untuk mendatangkan penggantinya. Guardiola disebut menginginkan sosok penyerang Real Madrid, Rodrigo. Manchester City sedang mempertimbangkan untuk merekrut Rodrigo setelah beberapa pemainnya akan segera hengkang, kata Romano. Selain Grealish, pemain City yang dipastikan akan hengkang adalah James McKeithe dan Savio. Fabrizio Romano menyebut Real Madrid telah memberi lampu hijau kepada Rodrigo untuk pergi. Namun satu catatan, jika pemain asal Brasil itu menginginkan kepindahan ini, Real Madrid tak masalah melepas Rodrigo dengan syarat Manchester City bisa menebusnya di harga 100 juta euro. Xabi Alonso jadikan Ibrahima Konate prioritas utama. Real Madrid mulai memetakan langkah besar untuk bursa transfer musim panas 2026. Pelatih Xabi Alonso telah menyusun daftar 3 bek tengah incaran, dengan nama Ibrahima Konate dari Liverpool menjadi target nomor 1. Dua nama lain yang masuk daftar adalah Kapten Crystal Palace Marc Guehi dan bek Bayern Munchen Dayot Upamecano. Menurut laporan Vicajes, langkah ini dipicu oleh rapuhnya lini pertahanan Los Blancos, terutama setelah kekalahan telak 0-4 dari Paris Saint-Germain pada semifinal Piala Dunia antar klub, Juli lalu. Hasil itu membuat Madrid gagal merebut gelar juara dunia dan memicu evaluasi menyeluruh terhadap sektor pertahanan. Konate dipandang sebagai solusi ideal. Bek asal Prancis itu tampil impresif di Liga Primer musim lalu, membantu Liverpool meraih gelar juara ke-20 dan mencatatkan 14 kali nirbobol terbanyak di Liga. Perannya sangat krusial dalam struktur pertahanan The Reds, terutama dalam mengcover ruang di belakang Trent Alexander-Arnold. Kedatangan Alexander-Arnold ke Real Madrid menjadi salah satu alasan Alonso mengincar Konate. Meski publik Madrid menantikan akurasi umpan dan visi bermainnya, mantan pemain Liverpool itu kerap dikritik karena kelemahan dalam bertahan. Konate, yang terbiasa menutup celah di belakang sang bek kanan, dinilai mampu menyeimbangkan lini pertahanan. Meski Konate menjadi prioritas, Real juga menyiapkan opsi cadangan. Dayot Upamecano dari Bayern Munchen memiliki profil fisik mirip Konate dan dianggap lebih baik dalam penguasaan bola.
Marc Guehi dari Crystal Palace juga masuk radar. Keunggulan utama pemain berusia 24 tahun itu adalah kemampuannya dalam distribusi bola, bahkan disebut yang terbaik di antara 3 kandidat. Bagi Alonso, proyek pembenahan lini belakang bukan hanya untuk satu musim, tetapi sebagai bagian dari rencana jangka panjang, dengan jadwal padat di Liga Domestik, Liga Champions, dan turnamen lainnya, Madrid membutuhkan kombinasi bek yang tangguh secara fisik, cerdas dalam membaca permainan, dan konsisten di level tertinggi. Mengamankan jasa Konate secara gratis akan memberikan fleksibilitas finansial bagi klub untuk memperkuat sektor lain.